Selamat datang di channel pembelajaran seni budaya. Semoga anak-anak semangat selalu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan masuk pada materi baru dengan topik apresiasi alat musik Nusantara. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali ragam instrumen yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada video ini kita akan mempelajari alat musik perkusi dan alat musik petik. Musik itu adalah salah satu seni yang cukup sering dinikmati dimanapun dan kapanpun. Dalam hidup, kita selalu bersinggungan dengan musik. Ketika berada di suatu tempat, kita diperdengarkan musik. Sambil bekerja, kita bisa memutar musik. Saat rekreasi atau bersantai, kita memainkan musik. Dan mengaksesnya pun tidak ribet. Bisa dari HP, radio, televisi, dan sebagainya. Oh iya, sebelumnya apa kalian sudah paham apa itu seni musik? Jadi Bu Guru sudah membaca jawaban kalian tentang seni musik pada pembelajaran minggu lalu. Ada siswa yang berpendapat bahwa musik adalah suara yang mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Boleh. Musik adalah cabang seni yang menggunakan media bunyi. Boleh. Musik adalah nada dengan suara yang indah untuk didengarkan. Boleh. Musik adalah seni yang mewakili perasaan untuk menyampaikan emosi. Boleh. Semua jawaban kalian benar. Kalian menyimpulkan pengertian musik dari pengalaman kalian dalam sehari-hari bertemu dan menikmati musik. Pengertian dari musik telah didefinisikan oleh banyak ahli. Namun, dari semua kata kunci yang telah anak-anak sebutkan tadi, Ibu Guru bantu untuk menyimpulkan ya, bahwa pengertian dari seni musik adalah suatu ungkapan ekspresi dan pikiran manusia dalam bentuk rangkaian bunyi atau suara yang berpola dan terukur. Musik adalah ide atau gagasan dari pikiran seniman yang diciptakan menggunakan perasaan dalam media bunyi, baik menggunakan suara manusia atau vokal, maupun dengan alat tertentu yang didesain untuk menghasilkan bunyi. Nah, kenapa musik itu adalah bunyi yang berpola dan terukur? Untuk menjawabnya, coba simak beberapa video berikut. Piring yang jatuh menghasilkan bunyi. Apakah kita menyebutnya sebagai musik? Jawabannya tidak. Karena saat bunyi itu terdengar, kita tidak dapat mengukur suaranya ke dalam nada-nada. Frekuensi suara dari piring tidak dapat kita simpulkan nada apakah yang dimainkan dan tidak membentuk harmoni apapun. Selain itu, suara piring tidak memiliki tinggi rendah nada yang terstruktur. Sekarang, simaklah video dedek bayi yang sedang memainkan alat musik keyboard. Apakah kita bisa menyebutnya sebagai musik? Jawabannya tidak. Ini dikarenakan, walaupun berasal dari alat musik, tetapi dedek tersebut memainkan secara sembarangan. Suara yang dihasilkan tidak menggunakan perasaan atau pikiran. Suaranya itu berpola sembarangan, dan panjang pendeknya nada atau melodi suaranya tidak jelas serta tidak dapat diukur. Dari fenomena tersebut, jika kita menemukan suara yang tidak terukur atau berpola, maka disebut sebagai noise atau suara ribut. Sesuatu dikatakan sebagai musik apabila bunyi atau suara diolah sehingga memiliki irama, melodi, dan unsur musik lainnya, dan memiliki nilai keselarasan serta keindahan. Jika seseorang membuat musik atau menghasilkan suara secara asal-asalan tanpa gagasan dan maksud, maka suara yang dihasilkan adalah noise. Paham ya anak-anak perbedaan antara musik dan juga noise? Apresiasi alat musik perkusi dan alat musik petik Nusantara. Saat Ibu Guru memberikan tugas untuk mendengarkan musik favorit, hampir 99% dari anak-anak mendengarkan musik modern, yaitu lagu-lagu yang menggunakan instrumen elektrik seperti drum, gitar, keyboard, DJ, dan sebagainya. Hanya segelintir anak saja yang mendengarkan musik daerah asli Indonesia. Ya, Ibu tidak marah ya, karena ya namanya lagu favorit pastinya sesuai dengan selera kalian. Tapi sebagai orang Indonesia, patutlah kita belajar mengenal dan menghargai keragaman musik tradisi yang tersebar di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kebudayaan masyarakat kita menghasilkan banyak sekali ragam alat musik tradisional. Alat musik ini populer di kelompok masyarakatnya dan diajarkan secara turun-temurun dari generasi nenek moyang sampai ke generasi kita sekarang ini.
Berdasarkan cara bermainnya, alat musik tradisional itu dapat dimainkan dengan cara dipukul, digoyangkan, dipetik, digesek, ditiup, dan sebagainya. Nah, khusus pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari alat musik tradisional perkusi dan petik. Instrumen perkusi adalah jenis alat musik yang menghasilkan suara dengan cara dipukul atau digoncangkan. Saat memukul bisa menggunakan stick khusus atau dengan telapak tangan. Nah, apa sih contoh dari instrumen perkusi? Contoh pertama adalah gamelan, yaitu sajian musik ensemble tradisional yang terdiri dari berbagai macam alat musik. Orang yang memainkan gamelan disebut sebagai pengrawit. Eits, musik gamelan itu tidak hanya berada di Jawa Tengah loh. Gamelan juga menjadi sajian musik di Yogyakarta, Jawa Timur, Sunda, Bali, Lombok, dan lain-lain. Yang membedakannya adalah karakteristik dari gending atau lagu dan juga alat musik yang dimainkan. Nah, pada gamelan Jawa Tengah, hampir sebagian besar alat musik yang digunakan termasuk dalam instrumen perkusi. Yuk kita lihat ada apa? Di dalam seperangkat gamelan, ada kelompok balungan yang terdiri dari demung, saron, dan peking. Bentuk dari ketiga perangkat ini hampir mirip. Bedanya adalah demung berukuran paling besar, sedangkan peking berukuran paling kecil. Cara memainkannya adalah dengan teknik patet, yaitu dengan tangan kanan memekal bilah dengan tabuh, kemudian tangan kiri segera memegang bilah tersebut untuk menghilangkan dengung yang tersisa. Alat musik selanjutnya adalah slentem, yaitu instrumen yang terdiri dari 6-7 lembaran logam tipis yang diuntai dengan tali dan direntangkan di atas tabung-tabung. Cara memainkannya yaitu dengan melakukan teknik patet, yaitu menahan getaran yang terjadi di lembaran logam. Di sebelahnya ada instrumen yang cukup mirip yaitu gender, memiliki 10-14 bilah logam kuningan bernada. Perbedaannya adalah gender dimainkan dengan 2 tongkat pemukul. Selanjutnya ada alat musik pencon, yaitu kelompok perangkap gamelan yang terbuat dari logam dan berbentuk cekungan. Di bagian tengahnya terdapat daerah yang menonjol untuk ditabuh atau dipukul. Nah, contoh instrumen yang termasuk ke dalam pencon adalah gong, bonang, dan kenong. Pada video ini, dua orang tersebut sedang memainkan bonang barung dan bonang penerus. Dan instrumen terakhir yang ingin Ibu jelaskan adalah kendang atau gendang, yaitu salah satu instrumen yang fungsi utamanya adalah mengatur irama di dalam sajian gamelan. Nah, instrumen ini dimainkan dengan tangan ya, tanpa alat bantu. Nah, jadi jenis gendang ini yang kecil disebut dengan ketipung, yang ukurannya sedang disebut dengan kendang ciblon atau kebar, sedangkan yang paling besar disebut dengan kendang kalih. Kendang ini terbuat dari kayu dan lapisan kulit sebagai tempat untuk kita memukulnya dengan telapak tangan. Oke, Ibu kasih tahu lagi nih satu contoh dari alat musik perkusi, yaitu alosu atau lalosu dari Sulawesi Selatan. Ini adalah instrumen khas suku Bugis yang digunakan sebagai alat musik ritmis. Alosu terbuat dari bambu, kayu, dan kain tekstil. Di dalamnya diisi biji-bijian atau kerikil sehingga akan gemericik jika kamu membunyikannya. Coba simak video berikut. Ya, sekian penjelasan tentang alat musik perkusi. Sekarang kita move on ke alat musik petik, yaitu instrumen yang dimainkan dengan cara dipetik. Ya, sejatinya alat musik ini pastilah memiliki senar atau dawai sebagai media kita untuk memetiknya. Getaran dari senar itulah yang akan menghasilkan suara. Nah, Indonesia ini kaya loh akan alat musik petik. Nah, ini adalah contoh dari alat musik petik di Kalimantan. Sampe atau sape adalah alat musik dari suku Dayak, Kalimantan. Baik suku Dayak di Kalimantan Barat,
timur, selatan, dan tengah memiliki bentuk dan versi sampai mereka sendiri-sendiri. Sape itu terbuat dari kayu khas Kalimantan yang diberi ukiran-ukiran asli suku Dayak di sekujur badannya. Beberapa jenis sape diukir sehingga memiliki bentuk kepala hewan di ujungnya. Biasanya alat musik ini dimainkan ketika ada pesta rakyat atau upacara adat. Materi penutup kita hari ini yaitu gambus, sebuah alat musik yang berasal dari Riau. Nah, pada awal perkembangannya, alat musik ini dibawa dari pedagang Timur Tengah ke daerah kawasan Melayu seperti Sumatera Utara, Kalimantan, Jambi, dan Riau. Nyanyian serta iringan musik gambus diadopsi dan berkembang di kawasan Sumatera. Gambus ini erat sekali hubungannya dengan sajian musik yang bernafaskan Islam, karena dulunya orang Timur Tengah menyebarkan musik gambus sekaligus mengenalkan ajaran agama Islam. Gambus ini sekilas mirip gitar dan dimainkan dengan cara dipetik. Gambus dapat dimainkan secara perorangan atau kelompok dan bisa dimainkan untuk acara hiburan, kawinan, atau upacara kebudayaan lainnya. Sekian penjelasan tentang alat musik petik dan alat musik perkusi yang ada di Nusantara. Tentunya anak-anak semua bisa menemukan lebih banyak lagi contoh-contoh yang ada. Kalian bisa menuliskan apa yang kalian ketahui di lembar tugas yang akan Ibu berikan nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena akan selalu ada materi yang akan Ibu sampaikan setiap minggunya. Terima kasih dan selamat belajar.